Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, selamat pagi, jelang siang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Iya, Januar ya. Bang, betul banget. Sudah ada Presiden, Presiden ya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Abang kita siapa aja namanya? Pak Ahmad Saiku, Bang Ahmad Ya, Saiku. iya. Abang apa bapaknya? Abang ya. Oh, abang abang aja. kita ya, Iya. abang kita ya. Dan terlihat begitu ganteng ya. Iya. Dan ada lagi Bapak Deddy Kurniadi. Iya. Siapa nih? Beliau ini ketua DPW PKS Kalimantan Timur. Ya. Betul ya Bang ya. Ini mau dipanggil abang juga apa bapak, Pak? Akang juga. Oh, Jadi abang dan kakak. iya. Baik, Abang Ahmad Sauki, Saiku. Saiku dan Abang Deddy. Hari ini kita tahu sudah dekat lagi dengan pemilu 2024 Iya. dan kita tahu juga sudah banyak partai-partai yang mengajak berkoalisi. Iya. Sudah ada juga penjajakan partai politik di pusat yang kita lihat. Saya lihat juga PKS juga sudah mulai menjajaki ya, menjajaki ke partai-partai, mungkin ada Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat, sahabat lama, kemudian juga ada partai yang lainnya. Mungkin kita akan tahu nih Iya. apa maksud PKS mulai menjajaki jelang 2024. Iya. Ke Abang dulu. Ya, terima kasih Bang Ade dan Bang Januar ya. Ya. Saya sangat bergembira bisa diundang di sini dan tentu mudah-mudahan obrolan-obrolan kita insya Allah bisa membawa manfaat ya bagi masyarakat secara luas. Mungkin bisa cerita 2014, 2019 kan PKS berada di posisi lain dengan partai-partai nasionalis. Iya. Bergabung dengan Gerindra, kemudian juga Iya. sebelumnya juga dengan Demokrat. Apakah bisa kemudian atau mungkin bahasanya adalah poin apa yang kemudian ditawarkan ke partai nasionalis sehingga mereka bisa bergabung dengan PKS? Jadi poin yang kita tawarkan adalah bahwa PKS ini memiliki loh sumber daya. Kader-kader PKS dikenal militan. Ya. Tentu saja ini menjadi modal utama untuk kemenangan pemilu maupun di Pilpres. Di samping itu juga insya Allah ya sampai dengan hari ini PKS juga setia ketika memegang janji-janji dengan partai-partai koalisi. Itu akan kita terus pegang ya. Nah, dengan bermodalkan pada hal-hal tersebut, maka kita ingin bertekad. Yuk kita sama-sama untuk menangkan Pilpres dengan mengusung Capres dan Cawapres. Ini loh, kami punya modal seperti ini. Untuk dimanfaatkan bersama-sama tentunya dalam mendukung Capres dan Cawapres. Tapi begini Bang, bicara tentang koalisi 2019 kan sesudah pemilu 2019 PKS ditinggalkan oleh sejumlah partainya ya kan, sejumlah temannya gitu kan. Apakah itu memungkinkan kembali untuk kembali di 2024 membangun koalisi lagi PKS? Apa masih percaya dengan partai-partai yang sudah meninggalkan PKS itu Bang? Ya, sampai hari ini kan tadi masih pembicaraannya masih dinamis ya. Artinya masih sangat mungkin kita berkoalisi dengan siapapun, termasuk dengan partai-partai yang kemarin kita berkoalisi, apalagi udah punya pengalaman kan. Hanya mungkin hal-hal yang kita inginkan ke depan koalisinya akan bisa berjalan lebih baik gitu kan. Nah, jadi ini yang masih sangat terbuka. Bahkan dengan yang sudah menyatakan sendiri bahwa kami tidak ingin berkoalisi dengan PKS, saya memberikan jawaban setahun yang lalu ketika milad PKS, walaupun ada partai yang tidak ingin berkoalisi, tapi kami akan tetap membuka jalan silaturahim. Kenapa pilihannya seperti itu? Karena memang politik yang saya jalankan sejak saya canangkan jadi presiden PKS, saya ingin bersilaturahim dengan seluruh elemen-elemen bangsa, apalagi elemen-elemen politik yang memang kita bersinggungan setiap hari di DPR RI, DPRD, provinsi, kota, dan kabupaten. Bahwa ada perbedaan, mungkin aja ada perbedaan. Tetapi kan agenda kebangsaan ini luas dan banyak. Sehingga pada satu sisi ada perbedaan, pada hal-hal yang lain bisa jadi kita akan bisa mengusung kebersamaan itu. Nah, dalam agenda Capres-Cawapres ini, harapan kami ada agenda-agenda bersama untuk Indonesia yang lebih baik yang kita bisa sepakati bersama. Tapi gini Bang, Iya. dari 2014 sampai 2019 PKS ini dikenal sebagai partai oposisi. Iya. Ya. Ketika nanti misalnya di 2024 berkoalisi dengan partai pemerintah, apakah itu tidak mengurangi nilai jual PKS gitu sendiri Bang? Enggak lah kalau kalian memang mengusung capres sendiri. Artinya kalau sekarang sampai dengan hari ini kita oposisi ya. Tapi kalau kemudian nanti di 2024 Allah menakdirkan PKS mengusung dengan partai koalisi capres cawapres dan kemudian menang,
Ya tentu kita masuk ke koalisi dong, masa sudah memenangkan capres Masa jadi cawapres masuk oposisi lagi ya, oposisi. ya. Jangan-jangan betah jadi oposisi kan? Maksud saya gini Bang, ketika sebelum pemilu nih kan, Iya. PKS sudah berkoalisi dengan partai pemerintah. Ya. Apakah itu tidak mengurangi nilai jual PKS di mata simpatisan gitu ya kan? Sampai hari ini kan kita nggak berkoalisi, kita masih oposisi. Jadi kita menyatakan, dan ini bukan keputusan saya sebagai presiden partai, keputusan Majelis Musyawarah Majelis Syuro PKS. Jadi keputusan yang keempat sudah memutuskan bahwa PKS tetap berada di dalam oposisi. Nah, ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi penyeimbang, agar supaya ada proses penyeimbang di dalam kebijakan pemerintah, ada checks and balance. Jadi nggak kemudian lolos begitu aja, tapi ada yang mengkritisi, ada yang mengingatkan, agar supaya kebijakan-kebijakan pemerintah betul-betul on the track sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Sebenarnya rugi nggak sih jadi partai oposisi sekarang ini, 2014 oposisi, Iya. 2019 oposisi, nggak kangen juga mungkin Iya. 2004, 2009 maksudnya gitu Pak. Nggak kangen Teman- jadi koalisi gitu ya. Teman akrabnya sudah gabung loh Bang. Yang itu sudah gabung loh Bang. Ya, itu kita saling menghormati ya. Itu ada pilihan. Jadi kalau pilihan mau bergabung atau tidak. Nah, kalau semuanya bergabung, bayangkan ya, nggak ada kemudian yang bisa mengingatkan, yang menjadi checks and balance. Nah, tentu ini semua akan nggak sehat. Dalam demokrasi nggak sehat. Pak, kita juga melihat bahwa ada penelitian dari Economic Intelligence Units ya, itu juga sudah menyatakan bahwa angka indeks demokrasi kita semakin menurun. Ya, bahkan dianggap sebagai kegagalan demokrasi. Tentu kita bayangkan akan bisa lebih gagal lagi kalau nggak ada faktor partai yang menjadi pengingat ya, oposisi yang mengingatkan terus tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau masalah untung rugi, saya kira tentu berada di koalisi ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, dia bisa mendapatkan menteri yang kemudian dengan kementerian itu bisa berbuat untuk masyarakatnya. Ya, di oposisi kan nggak dapat apa-apa. Itu kecuali pejabat publik di DPR, DPRD dan seterusnya. Tapi PKS merasa dikhianati nggak sih Bang? Dikhianat. Atau jangan-jangan sudah ditawari tapi Iya. PKS nggak mau Iya. lah. Ya itulah makanya ini kan satu sikap yang Politik, ya. kita politik PKS ya. Oh, kami akan tetap menjaga oposisi. Saya kira ini yang dipegang sampai dan hari ini. Tapi suara pemilih sendiri bertambah atau justru berkurang dengan jadinya oposisi ini? Alhamdulillah yang masuk ke saya dan memberikan WA, masukan dan sebagainya macamnya, banyak yang memberikan apresiasi, bahkan PKS harusnya tetap di dalam oposisi dan konsisten memperjuangkan dalam keoposisiannya. Artinya itu menjadi nilai jual dari PKS di pemilu 2024. Sampai dengan hari ini begitu banyak masukan ke saya. Ya. Sudah ada misalnya kode-kode koalisi nggak Bang? Maksudnya yang sudah masuk gitu Bang, sejumlah partai. Ya, adalah kemarin kita kan beberapa berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, dengan Demokrat juga saya ketemu dengan Pak SBY dan Habib Salim juga. Kemudian juga dengan Partai Golkar, partai yang lain juga insya Allah kita akan jajaki, tapi dari sana mungkin nanti kita akan terus kerucutkan ya. Sekali lagi tadi sampai dengan hari ini masih dinamis, belum sampai pada pengerucutan ke partai-partai yang mana ya. Tapi mudah-mudahan dalam berjalannya waktu ini kita akan makin mengerucut ya, partai mana kira-kira yang akan kita arah koalisi dan kita deklarasikan. Belum bicara calon berarti Bang? Belum ya? Belum. Karena kita masih membicarakan ya perahunya dulu lah kita persiapkan. Kalau membicara calon sejak awal makin rumit lagi. Bukan lebih gampang ketika ada calon. Jadi pemersatunya adalah calon. Ya mungkin sebagian begitu, tapi dengan adanya calon bisa jadi ini juga yang membuat bisa mental juga. Bisa menjadi pemersatu, bisa juga menjadi mental. Oke. Dari PKS sendiri sudah ada calon yang akan diajukan mungkin dalam internal? Sampai hari ini belum. Ya, karena kewenangan untuk menentukan calon juga bukan di presiden ya. Kewenangannya adalah di Musyawarah Majelis Syuro PKS. Jadi kemarin dalam rapat pimpinan nasional kami menampung dari daerah, dari wilayah, di mana kira-kira yang aspirasi di masyarakat di sekelilingnya, siapa capres-cawapres yang banyaklah dapat dukungan di daerah itu, wilayah itu.
kita sudah tampung dan nanti kita serahkan ke Majelis Syuro. Majelis Syuro nanti yang akan menentukan siapa yang layak untuk majukan dalam capres cawapres. Target 2024 ini berapa persen akan diraih oleh PKS? Nah, saya diamanahi di dalam musyawarah nasional pada tahun 2020 itu secara tegas mengamanahkan pada saya perolehan suara dan kursi minimal 15%. Itu secara tegas di situ ya. Mudah-mudahan ini memang suatu beban yang berat ya. Kalau sekarang 8,21 hampir 2 kali lipat ya. Betul. Tapi mudah-mudahan makanya kita minta pada ketua DPW untuk bekerja keras. Ini bukan kerjaan ringan gitu. Makanya terus kita tadi saya canangkan politik silaturahim terus bergiat-giat untuk mendekati masyarakat, bersilaturahim dengan seluruh elemen dan jejaring. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.